merupakan salah satu model kecerdasan buatan yang menggunakan arsitektur transformer untuk berupa secara hati-hati dan bertanggung jawab. What is ChatGPT? Nah, ChatGPT ini merupakan singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT ini merupakan salah satu model kecerdasan buatan yang menggunakan arsitektur transformer untuk mengartikan sebuah teks dengan bahasa alami. ChatGPT ini menerapkan teknik pembelajaran mesin, yakni machine learning atau biasa kita kenal yaitu machine learning, yang memungkinkan sebuah sistem dapat memahami dan menghasilkan teks yang dengan bahasa alami juga. Model ini dilatih dengan data yang kompleks tentunya, supaya AI dapat mempelajari pola informasi sehingga mampu menghasilkan data dan relevan dengan apa yang diperintahkan seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Ardiansyah. Selanjutnya implementasi. Nah, dalam implementasi pada ChatGPT ini, pengguna diharuskan untuk memberikan prompt inputan, dan ChatGPT memproses inputan tersebut menggunakan proses inferensi untuk menghasilkan respon. Namun, karena sistem ini tidak memiliki pemahaman konseptual tentang manusia, hasil yang diberikan seringkali hanya bersifat statistik dan hanya mengandung kesalahan faktual. Bisa dilanjut. Untuk teknisnya, ChatGPT tidak menyimpan atau melihat percakapan pengguna kecuali pada mode yang diaktifkan khusus. So, misalnya kamu pakai ChatGPT Premium nih, dia bisa lebih meningkat terus buat yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini menimbulkan diskusi mengenai privasi dan keamanan data. Selain itu, keterlibatan perlukan dalam pengembangan penggunaannya. Oke, dilanjut keterlibatan. Maaf, Mas, balik dulu. Oke, termasuk pada bidang NLP, etika teknologi, kebijakan pendidikan, dan sosiologi digital. Nah, keterbatasannya apa tuh? Ada kekurangan pemahaman konsep teks spesifik, ada juga ketergantungan pada AI, generalisasi, tidak memiliki pengetahuan teknis atau seni, dan kekhawatiran keamanan dan privasi. Lalu yang terakhir, bias dalam data latihan atau informasi dari ChatGPT ini salah hoax. Oke, boleh lanjut. Untuk pengaruh ChatGPT dalam dunia pendidikan mungkin akan dilanjutkan oleh saya. Ada Nabila, dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada tolong sebelumnya, slide sebelumnya. Pengaruh ChatGPT dalam dunia pendidikan. Next. Yang pertama ada di aspek sosial. Itu tuh ada beberapa poin. Yang pertama ada normalisasi penggunaan AI. Itu mahasiswa mulai menganggap penggunaan ChatGPT sebagai hal lumrah untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada kesenjangan akses teknologi. Tidak semua pelajar memiliki akses dan pemahaman yang setara terhadap teknologi AI. Yang ketiga, ketergantungan terhadap AI. Banyak pelajar mengandalkan ChatGPT karena merasa tidak mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Selanjutnya, masih di aspek sosial, poin yang keempat ada perubahan pola belajar. Dari pemahaman yang semula dulu sebelum ada ChatGPT kita harus memahami suatu materi, sekarang jadi ke copy-paste cerdas. Terus yang kedua itu dari proses pembelajaran aktif ke konsumsi pasif konten. Lalu ada poin selanjutnya yaitu respons institusi pendidikan. Penerapan larangan eksplisit penggunaan ChatGPT itu belum ada. Terus yang kedua itu kesulitan dosen membedakan hasil buatan AI dengan tulisan asli mahasiswa. Lalu poin yang terakhir itu ada krisis integritas akademik. Keaslian karya ilmiah diragukan. Beberapa institusi menahan ijazah dan melakukan investigasi ulang terhadap alumnus kampusnya. Selanjutnya,
Nah, untuk aspek hukum ini akan dibawakan oleh rekan saya Falah Razan Ibrisi. Ya Mas, Mas Falah, mic-nya dihidupin dulu Mas. Mikrofonnya Mas, mikrofonnya. Aduh, ntar di ini aja deh, dipotong. Ini nggak bisa dipotong Mas kalau di record. Nggak, pasti Nanti ngedit langsung pas ngedit. nggak bisa. Untuk di YouTube bisa, tapi untuk OneDrive-nya kan dikirim ke bapaknya langsung, ini nggak bisa dipotong. Oh, Ya udah aduh, lanjut aja nggak apa. beda. Oke, akan saya lanjut mengenai kasus penahanan ijazah. Salah satu kelak mahasiswa di salah satu universitas tidak diluluskan karena terindikasi menggunakan ChatGPT dalam pengerjaan tugas akhir. Hal ini menyebabkan penahanan ijazah dan proses verifikasi ulang yang panjang seperti dilaporkan oleh CNBC Indonesia tahun 2023 dan Kompasiana Rendi 2023. Lalu, selanjutnya terkait isu plagiarisme digital. Salah satu contoh tindakan plagiarisme yakni dilakukan oleh beberapa orang dan cukup menghebohkan di Indonesia tentunya. Seperti yang dilansir oleh kumparan.com, yakni Muhammad Zuliansyah yang merupakan alumnus program doktoral STEI angkatan 2003 menerima konsekuensi berupa tidak berlakunya ijazah serta disertasi miliknya akibat terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi karyanya. Nah, regulasi nasionalnya terkait batasan pemanfaatan AI di pendidikan, perlindungan karya ilmiah, standar akademik yang adil, itu tentu akan dipertanyakan nantinya. Lalu, selanjutnya, etika penggunaan ChatGPT. Nah, utilitarianisme merupakan tindakan yang dianggap etis jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Analisisnya ialah penggunaan ChatGPT dapat mempercepatkan proses belajar dan membantu mahasiswa memahami materi. Ini positif jika digunakan sebagai alat bantu. Namun, jika disalahgunakan untuk mencontek atau meniru, maka akan menciptakan kerugian yang jangka panjang. Kemampuan berpikir turun, integritas juga akan runtuh nantinya. Etis hanya jika digunakan dengan benar dan membawa manfaat jangka panjang tanpa merugikan integritas pendidikan. Selanjutnya mengenai etika menggunakan ChatGPT, mengenai virtue etik akan dijelaskan oleh Saudara Rafli. Etika penggunaan ChatGPT. Nah, virtue ethics atau etika kebijakan. Jadi etika ini dilihat dari pembentukan karakter yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Untuk analisisnya contohnya ada dua. Yang pertama, mahasiswa yang menggantungkan diri sepenuhnya pada AI tanpa belajar dan melemahkan karakter intelektual. Yang kedua, ChatGPT bisa etis jika membantu penulisan keinginan dan semangat belajar, bukan justru menghilangkannya. Etis jika mendorong pembelajaran sejati dan memperkuat karakter, tidak etis jika menumbuhkan kemalasan dan kebohongan. Oke, bisa dilanjut. Untuk etika penggunaan ChatGPT, define comment theory atau bisa artinya etika berdasarkan memberi perintah Tuhan. Tindak etis adalah yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh agama dan atau Tuhan. Untuk analisisnya, kami juga membuat dua. Yang pertama, hampir semua agama mengajarkan kejujuran, kerja keras, dan larangan tersembunyi. Yang kedua, menggunakan ChatGPT untuk mencontek atau mencuri ide tanpa pemahaman bisa dianggap melanggar nilai keagamaan. Nah, penggunaan AI atau pembukaan bisa menyebabkan kemalasan yang membuat itu tidak etis dengan agama. Bisa dilanjut. Nah, untuk solusi dan rekomendasi yang dilanjutkan oleh teman saya, Nada Nabila. Baik, untuk selanjutnya ada solusi dan rekomendasi.
Yang pertama itu pendidikan etika digital di kampus. Misalkan bisa diwajibkan mata kuliah atau seminar singkat tentang etika penggunaan AI. Nah, untuk ini sudah diterapkan di Telkom University. Lalu yang kedua ada panduan dan aturan tertulis. Contohnya bisa dibuat kebijakan resmi di level institusi terkait penggunaan AI seperti ChatGPT, serta memberikan batasan yang jelas dalam silabus atau pedoman tugas. Lalu yang ketiga ada penggunaan AI secara terarah. Itu misalkan dorong pemanfaatan ChatGPT untuk membantu brainstorming ide, menjelaskan materi, meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui diskusi, bukan menyalin hasil akhir. Lalu yang keempat itu ada pengembangan alat deteksi AI writing. Itu bisa digunakan alat pendeteksi seperti GPT-0, Turnitin AI, dan lain-lain untuk verifikasi orisinalitas karya. Lalu yang kelima ada pendekatan humanistik dalam pendidikan. Misalkan bisa ditingkatkan bimbingan dan interaksi antara dosen dan mahasiswa agar mahasiswa merasa didampingi. Lalu bisa juga difokuskan pada pemahaman, bukan hanya produk akhir atau tugas yang udah selesai. Selanjutnya, kesimpulan. ChatGPT dan AI serupa adalah alat yang netral, tetapi dampaknya sangat tergantung pada cara penggunaannya. Di dunia pendidikan, penggunaan AI membawa manfaat jika digunakan secara bijak, tetapi juga berisiko besar merusak integritas akademik bila disalahgunakan oleh mahasiswa itu sendiri. Lalu yang ketiga, pendekatan etis sangat diperlukan, bukan hanya dari sisi teknis atau hukum, tetapi juga dari moral, sosial, dan pendidikan karakter bagi para mahasiswa. Lalu yang terakhir, diperlukan kerjasama antara mahasiswa, dosen, institusi, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang etis dan adaptif terhadap teknologi. Nah, di sini ada referensi yang kami pakai. Itu ada dari website Telkom University sendiri, ada dari Buletin, dan ada dari Buletin tentang plagiarisme dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.